Cut Nyak Dien, salah satu pahlawan wanita Indonesia yang pemberani, memiliki kisah perjuangan yang menginspirasi melawan penjajahan Belanda. Tetapi, bagaimana perempuan asal tanah Rincong ini akhirnya terlibat dalam perang kemerdekaan melawan tentara Belanda? Dimulai dari kematian suaminya, Tengku Ibrahim, dalam pertempuran melawan penjajahan Belanda. Kematian Tengku Ibrahim menjadi pemicu kemarahan Cut Nyak Dien dan membuatnya bersumpah untuk membasmi semua penjajah. Cut Nyak Dien lahir di Aceh Besar pada tahun 1848 dalam keluarga bangsawan yang taat beragama. Ayahnya, Tengku Nanta Setia, adalah seorang hulu balang atau kepala pemerintahan di Enam Mukim, sementara ibunya adalah putri hulu balang Lampage. Sejak kecil, Cut Nyak Dien mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya dan guru agamanya. Selain itu, sebagai seorang gadis yang diharapkan akan menikah, ia juga diajarkan cara mengurus rumah tangga. Meskipun banyak pria yang tertarik padanya, pada usia 12 tahun, di tahun 1862, ia dijodohkan dengan Tengku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Hulu Balang Lamnga 13. Pernikahan mereka kemudian dikaruniai seorang putra. Perjuangan Tengku Ibrahim melawan Belanda. Tengku Ibrahim aktif berjuang melawan kolonial Belanda yang seringkali membuatnya meninggalkan Cut Nyak Dien dan putranya selama berbulan-bulan. Suatu hari, Tengku Ibrahim pulang ke Lampadang dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi demi keselamatan mereka. Cut Nyak Dien pun bersama dengan warga lainnya meninggalkan daerah Lampadang pada 29 Desember 1875. Namun, beberapa tahun setelah Cut Nyak Dien mengungsi, ia menerima berita tragis tentang kematian suaminya. Pada 29 Juni 1878, Tengku Ibrahim wafat saat berjuang melawan Belanda. Kematian suaminya ini memicu semangat juang Cut Nyak Dien dan membuatnya bersumpah untuk terus melawan penjajah. Cut Nyak Dien tidak lama-lama meratapi kehilangan suaminya. Sebaliknya, ia merasa semangat yang membara untuk mengambil senjata dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Bahkan, Cut Nyak Dien bersumpah jika ada seorang laki-laki yang bisa menuntut balas atas kematian suaminya, dia akan menikahinya. Selama sepeninggal suami pertamanya, Cut Nyak Dien lah yang memimpin pasukan perang. Sempat terfikir, siapa kiranya yang bisa memimpin pasukan perang ini? Cut Nyak Dien pun sempat mencermati siapakah yang sanggup memimpin pasukan yang sudah ditinggalkan oleh almarhum Tengku Ibrahim Lamnga ini. Suatu ketika, datanglah seorang lelaki, ia dalam gelar Tengku di Melabuh. Ternyata, lelaki ini jatuh hati pada saat pandangan pertama kali melihat Cut Nyak Dien. Dialah Teku Umar dari Melabuh. Teku Umar pun akhirnya berniat melamar Cut Nyak Dien. Saya bersedia menjadi panglima perang pasukan ini. Namun, dengan syarat, Cut Nyak Dien bersedia menjadi istri saya, kata Teku Umar. Cut Nyak Dien sangat terkejut mendengar pernyataan Teku Umar. Lamaran tersebut ditolak Cut Nyak Dien mentah-mentah. Mendengar cintanya ditolak oleh Cut Nyak Dien, Teku Umar hanya dapat menarik nafas panjang. Walau sempat dikecewakan, intinya semangatnya Teku Umar berusaha untuk mendapatkan cintanya Cut Nyak Dien tidak kandas begitu saja. Saking besar cintanya, akhirnya Tengku Umar membuat sebuah rekayasa. Suatu hari, seperti biasanya, Cut Nyak Dien sedang melatih pasukan berpedang. Tiba-tiba di hadapannya lewat begitu banyak orang, dan beberapa di antaranya terlihat sambil mengangkat tandu. Segera Cut Nyak Dien lari, mendekat, dan menghentikan mereka. "Kenapa ini?" tanya Cut Nyak Dien. Ia melihat Tengku Umar di atas tandu, berdarah-darah hampir meninggal. "Tidak mengapalah, biarkan saja saya mau pulang," kata Tengku Umar lirih. "Tunggu dulu, jangan berputus asa, masih bisa kita obati," kata Cut Nyak Dien. "Biarkan saya mati saja. Kan Cut Nyak sudah tolak cinta saya," kata Tengku Umar dengan nada putus asa. "Ya sudah, kita obatin dulu, nanti baru kita bahas itu lagi," jawab Cut Nyak Dien meyakinkan Teku Umar. "Berikan saja obatnya, tidak apa-apa, biar saya sendiri yang mengobatinya nanti," kata Tengku Umar. Setelah beberapa hari, Tengku Umar pun datang kembali kepada Cut Nyak Dien. Dia sudah sembuh dari luka yang hanya rekayasa, dan dia menagih janjinya kepada Cut Nyak Dien untuk menikah dengannya,
Wahai Cut Nyak Dien, bukankah engkau sudah berjanji, jika aku mau engkau obati, maka engkau akan menikah denganku, kata Tengku Umar. Cut Nyak Dien wanita soleh, tegas, dan satu kata dengan perbuatan. Karena telah berjanji, Cut Nyak Dien mau tidak mau juga harus memenuhi janjinya tadi. Singkat cerita, menikahlah Cut Nyak Dien dengan Tengku Umar. Pada suatu waktu, Tengku Umar sedang mandi. Cut Nyak Dien dengan rasa penasarannya akan luka yang pernah terjadi dialami Tengku Umar. Ditelitilah Cut Nyak Dien di mana akan bekas luka yang ditusuk Belanda hingga berdarah-darah tempo hari. Menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh Cut Nyak Dien, Tengku Umar pun berkata, "Itu semua tidak ada, hanya rekayasa agar Cut Nyak mau menikah dengan saya," jawab Tengku Umar sambil tertawa. "Sudah Tengku tipu saya rupanya," jawab Cut Nyak Dien sambil tertawa pula. Perjuangan pasangan ini mengobarkan semangat rakyat dan pejuang Aceh lainnya. Melihat semangat pejuang Aceh yang berkobar, Tengku Umar mencoba strategi untuk mendekati Belanda dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Pada tanggal 30 September 1893, ia dan pasukannya menyerahkan diri kepada Belanda dengan maksud memanfaatkan hubungan tersebut untuk mengelabui mereka. Belanda memberinya gelar Tengku Umar Johan Pahlawan dan memberikan kekuasaan penuh atas unit pasukan mereka. Tengku Umar bahkan berpura-pura tunduk kepada Belanda untuk mendapatkan pasokan senjata yang kemudian digunakan untuk melawan penjajah. Namun, nasib buruk menimpa Tengku Umar yang gugur dalam pertempuran di Melabuh setelah rencana serangan mereka terbongkar. Meski ditinggal mati oleh suaminya, Cut Nyak Dien tetap gigih dan melanjutkan perjuangan selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah yang lain, walaupun dalam kondisi fisik yang semakin renta. Cut Nyak Dien dan pasukannya menghadapi ancaman dari Belanda dan pengkhianatan dari panglima mereka, yaitu Pang Laut. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak Dien dan membawanya ke Kutaraja. Lalu, Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Setelah setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien menghembuskan nafas terakhir. Di tempat inilah perjuangannya berakhir. Dan pada 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui surat keputusan Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Ia adalah salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh karena keberaniannya. Cut Nyak Dien adalah contoh perjuangan yang tidak kenal menyerah dan terus berjuang hingga akhir hayatnya.